Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosaini SPDI MPD. Saya merupakan dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso. Spesialisasi saya mengajar pada mata kuliah pengantar studi Islam. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, and enhancement sesuai dengan keinginan sertifikasi dosen tahun 2022. Berikut ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar studi Islam. Saya menyusun buku studi hadis, kemudian yang kedua saya menyusun studi Quran 4.0. Bahan ajar berikutnya yang sudah saya susun sebagai pendukung dan sumber belajar perkuliahan, yaitu metode silat 1 hari 5 ayat dalam membaca Al-Quran, bisa menghafal melalui metode-metode ini. Saya menyusun pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan sumber rujukan mata kuliah yang saya ampu, yang saya sajikan ke mahasiswa, ialah bahan ajar pendidikan agama Islam. Seterusnya, bahan ajar yang saya susun tentang pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam menggunakan model inquiry. Capaian mata kuliah yang dibebankan program studi sebagaimana yang telah dinarasikan dalam capaian profil lulusan program studi akan saya uraikan, namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan lesson plan yang telah saya susun sebagai perangkat pelaksanaan pembelajaran. Perangkat pelaksanaan pembelajaran yang pertama yaitu analisis instruksional. Analisis instruksional ini berkaitan dengan perkembangan proses pembelajaran kreatif, inovatif, dan produktif. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang saya susun yaitu evaluasi hasil pembelajaran, yang mana evaluasi hasil pembelajaran ini menggunakan teknik PAP, penilaian acuan patokan. Yang ketiga, saya menyusun lesson plan perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan semester. Yang keempat, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Yang kelima, saya menyusun kontrak kuliah. Capaian lulusan mata kuliah pengantar studi Islam sebagai berikut. Mahasiswa mampu menyelesaikan, menjawab berbagai fenomena kehidupan masyarakat luas berkaitan dengan pilar ideologi Pancasila dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner keilmuan dari berbagai sudut pandang ilmu agama Islam melalui pengantar studi Islam berbasis Islam rahmatan alamin, moderasi beragama yang berlandasan Al-Quran dan hadis serta dapat menyajikannya dengan baik dan dapat mempraktekannya di lapangan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang mana tujuan pendidikan nasional mengharapkan lahirnya generasi bangsa memiliki prinsip kepribadian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik, serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, inovatif, dan kreatif. Subcapaian profil lulusan yang dibebankan terhadap mata kuliah yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah studi Islam, dunia Islam, dan kajian keislaman di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan makna cakupan materi studi Islam
dan urgensinya dalam menjawab fenomena masyarakat luas berkaitan dengan ideologi Pancasila melalui pendekatan teori studi Islam dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan konsep Islam rahmatan lil alamin dan dapat mengimplementasikannya berdasarkan prinsip moderasi beragama serta terampil menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama dengan baik dan benar. Yang keempat, mampu menganalisis indikator konsep Islam rahmatan lil alamin dengan baik dan benar sesuai dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada prinsipnya, mahasiswa dikatakan berhasil meraih proses pembelajaran apabila meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan dalam pengetahuan. Yang kedua, aspek psikomotorik, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan khusus di bidangnya dan mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan umum yang berkaitan dengan berbagai potensi yang ada pada dirinya, kemudian dikembangkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kementerian yang saat ini disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang ketiga, aspek afektif. Mahasiswa dikatakan berhasil meraih pembelajaran apabila ia memiliki sikap yang baik, karakter yang baik sesuai dengan visi dan komitmen kebangsaan. Adapun proses perkuliahan yang saya lakukan selama 1 semester ialah sebagai berikut. Pertemuan yang pertama, biasanya saya melakukan perkenalan untuk memudahkan interaksi dengan mahasiswa. Yang kedua, melakukan diskusi. Yang ketiga, mensosialisasikan bahan ajar dan perangkat pembelajaran yang telah saya susun meliputi analisis instruksional, evaluasi hasil belajar, rencana pelaksanaan semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kontrak kuliah. Pertemuan yang kedua, saya melanjutkan materi berikutnya, yaitu menjelaskan terkait studi Islam, makna, cakupan, dan urgensinya. Adapun indikator kompetensi ialah mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan makna, cakupan, urgensi studi keislaman. Adapun metode pengajaran yang saya terapkan ialah metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan jigsaw. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, terlebih dahulu saya melakukan feedback perkuliahan dengan tujuan untuk memantapkan daya ingat mahasiswa atas hasil pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Indikator kompetensi yang diharapkan dalam pertemuan yang ketiga ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis urgensi studi Islam berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pertemuan yang keempat membahas tentang sejarah studi Islam. Indikator kompetensi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian studi Islam, perspektif sejarah, dan mampu mengkaji berdasarkan sumber keilmuan primer dengan baik dan benar. Adapun metode perkuliahan yang saya terapkan ialah metode inquiry discovery. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menemukan materi berkaitan dengan pembahasan yang akan kita sajikan. Pertemuan yang kelima membahas tentang kajian orientalis dan kajian Islam di Indonesia. Indikator capaian kompetensi ialah mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan mengetahui ilmu-ilmu studi keislaman perspektif sejarah, yang mana dalam kajian tersebut mahasiswa diharapkan mampu meneladani sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Pertemuan yang keenam membahas tentang konsep Islam rahmatan lil alamin dan kehidupan sosial di Indonesia. Indikator kompetensi ialah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan konsep Islam rahmatan lil alamin. Metode yang saya gunakan sebagai pendekatan dalam pelaksanaan perkuliahan ini ialah metode diskusi, inquiry, menemukan materi dilakukan oleh mahasiswa, kemudian berinteraksi dengan dosen dan berinteraksi dengan sesama sejawat. Pertemuan yang ketujuh, kami melakukan feedback perkuliahan sebelumnya, yaitu membahas tentang konsep Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari, yang mana indikator kompetensi ialah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan pentingnya ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bersosial sebagai makhluk yang beragama. Adapun metode mata kuliah yang saya terapkan sebagai suatu pendekatan untuk memudahkan mahasiswa memahami pembelajaran dalam pertemuan ini ialah metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode jigsaw. Pertemuan yang ke-8 pelaksanaan UTS. Sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, pada pertemuan ke-9 saya melakukan evaluasi pembelajaran ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas tentang materi indikator Islam rahmatan lil alamin. Indikator capaian kompetensi, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memahami indikator Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, mahasiswa memiliki kecakapan dalam mempraktekkan indikator Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang saya terapkan ialah pembiasaan budaya, saling menghormati, kemudian mempraktekkan secara langsung antar sesama teman sejawatnya. Pertemuan yang ke-10 membahas tentang teori kajian Islam rahmatan lil alamin sebagai kerja pengetahuan dan kemasyarakatan. Indikator kompetensi, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep Islam rahmatan lil alamin sebagai kerja pengetahuan dan kemasyarakatan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penerapan konsep Islam rahmatan lil alamin sebagai sarana pengetahuan bermasyarakat. Sedangkan metode yang saya gunakan ialah metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode interaktif. Pertemuan yang ke-11 membahas tentang pentingnya nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan manusia. Metode yang saya gunakan dalam pertemuan kali ini ialah ceramah, presentasi, dan diskusi. Pertemuan ke-12 membahas tentang teori realitas sosial studi Islam yang rahmatan lil alamin. Indikator kompetensi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mendefinisikan teori realitas sosiologis studi Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, mempraktekkan teori studi Islam yang rahmatan lil alamin dengan menguatkan prinsip toleransi sebagai bentuk komitmen kebangsaan. Pertemuan ke-13 membahas tentang pendekatan Islam rahmatan lil alamin. Indikator kompetensi ialah sebagai berikut. Mahasiswa mampu mendefinisikan unsur-unsur pendekatan dalam studi Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, mahasiswa mendeskripsikan dan memberikan contoh pendekatan dalam studi Islam rahmatan lil alamin melalui pendekatan konvensional. Metode perkuliahan yang saya gunakan dalam pertemuan ke-13 ini ialah ceramah, diskusi, pelaksanaan kegiatan interaktif, dan tanya jawab. Pertemuan ke-14 membahas tentang komponen-komponen Islam rahmatan lil alamin serta cara mempraktekkannya hidup bermasyarakat.
Komponen-komponen Islam rahmatan lil alamin itu ialah memperbaiki hubungan baik terhadap diri sendiri, memperbaiki hubungan baik terhadap Tuhannya, memperbaiki hubungan baik kepada keluarga, memperbaiki hubungan baik kepada sesama, memperbaiki hubungan baik kepada alam semesta. Adapun indikator capaian kompetensi ialah mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan dan menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama antar umat beragama. Adapun metode yang saya terapkan ialah praktek menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin berdasarkan nilai-nilai dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pertemuan yang ke-15 ialah membahas tentang refleksi perkuliahan, yang mana kita sebelum mengakhiri perkuliahan kita melakukan uji eksperimen untuk menetapkan capaian kelulusan mahasiswa. Capaian pelaksanaan perkuliahan apabila meliputi 3 aspek. Yang pertama, memiliki kemahiran dalam penguasaan ilmu studi pengantar studi Islam. Yang kedua, memiliki keterampilan khusus dan keterampilan umum. Yang ketiga, memiliki sikap dan karakter yang baik. Mahasiswa diharapkan mampu merefleksikan perkuliahan secara keseluruhan. Adapun metode yang diterapkan ialah metode teks, kemudian yang kedua metode teks tulis. Daftar pustaka yang saya gunakan sebagai sumber rujukan pelaksanaan perkuliahan pengantar studi Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, saya menggunakan bahan ajar dengan judul Pendidikan Agama Islam. Kemudian saya menggunakan bahan ajar studi hadis. Yang ketiga, saya menggunakan bahan ajar studi Quran. Yang keempat, saya menggunakan bahan ajar metode silat 1 hari 5 ayat dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, saya menggunakan metode pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam menggunakan model inquiry. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan saluran-saluran komunikasi untuk memudahkan interaksi kepada mahasiswa terkait proses belajar mengajar. Yang pertama, saya menggunakan media WhatsApp. Yang kedua, saya menggunakan media Zoom. Yang ketiga, saya menggunakan media online untuk dijadikan referensi terkait topik-topik pembahasan yang menarik mengenai pembelajaran pengantar studi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian saya juga menyediakan e-learning. E-learning ini tersedia absensi untuk mahasiswa, juga hasil evaluasi pembelajaran. Sedangkan standar penilaian yang saya tentukan ialah kehadiran 40%, interaktif dan aktif dalam berkomunikasi di dalam ruangan 20%, UTS 10%, sedangkan UAS 30%. Demikian deskripsi pelaksanaan pengantar studi Islam. Berikutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan yang saya lakukan di lapangan pada pertemuan yang ke-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso. Dalam kesempatan hari ini kita melaksanakan perkuliahan pertemuan ke-9 setelah kita melaksanakan ujian tengah semester minggu yang lalu. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan ke-9 ini adalah teori, indikator, konsep Islam rahmatan lil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membuka pembelajaran ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa pelaksanaan perkuliahan
pada siang hari ini, pertemuan ke-9, menggunakan metode inquiry discovery. Metode ini mencari dan menemukan. Artinya, inquiry itu mencari, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mencari materi berkaitan dengan pembahasan topik perkuliahan pada siang hari ini. Kemudian discovery-nya itu artinya mahasiswa diberikan kebebasan menemukan teori yang berkaitan dengan konsep yang kita bahas pada siang hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya melakukan praktek implementasi pendekatan metode inquiry discovery, maka sedikit saya akan menjelaskan pengantar tentang indikator konsep Islam rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan, surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya, Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk menebarkan kasih sayang terhadap siapa saja tanpa pilih kasih, terhadap semua makhluk Allah tanpa pilih kasih. Tujuan untuk melaksanakan perkuliahan ini, nantinya kalian diharapkan memiliki semangat persatuan dalam konteks kenegaraan sebagai komitmen bernegara dengan prinsip moderasi beragama. Untuk itu, dengan belajar konsep Islam rahmatan alamin, diharapkan kalian memiliki kemampuan memahami indikator Islam rahmatan lil alamin sehingga nanti memiliki prinsip moderasi beragama. Baiklah, saya akan mempertanyakan tentang pengertian Islam. Sebelum itu, saya akan memberikan kebebasan kepada kalian semua untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya ini. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan definisi pengertian Islam. Silakan. Nanti akan saya nilai. Oh iya, silakan. Menurut bahasa adalah keselamatan. Islam menurut bahasa adalah keselamatan. Bagus ya. Bagus. Nanti akan saya masukkan nilainya ya. Namanya saya sudah hafal. Oke? Kita sudah mendefinisikan tentang pengertian Islam. Sekarang kita akan mendefinisikan pengertian rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini apa? Saya, Pak. Ya, bagus, silakan Aisyah. Menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Menebarkan kasih sayang kepada semua manusia. Berarti konsep Islam rahmatan lil alamin ini tidak hanya untuk golongan satu aliran agama Islam saja, tetapi untuk semuanya. Paham ya? Oke, terima kasih untuk Aisyah. Nilainya nanti menyusul. Anak-anakku sekalian, penjelasan berikutnya kita akan membahas tentang indikator Islam rahmatan lil alamin. Indikator Islam rahmatan lil alamin itu artinya di situ ada beberapa komponen biasanya. Dari buku-buku yang kalian kumpulkan dan beberapa referensi yang kalian bawa ke sini untuk menemukan teori yang berkaitan dengan konsep ini, silahkan mungkin di antara kalian ada yang bisa mendefinisikan indikator Islam rahmatan lil alamin. Silahkan, siapa yang bisa? Ayo. Iya, Faris, bagus, luar biasa Faris. Silahkan. Konsep yang pertama yaitu memperbaiki hubungan baik kepada diri sendiri. Konsep yang kedua, memperbaiki hubungan baik kepada Tuhan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan baik kepada keluarga. Yang keempat, memperbaiki hubungan baik kepada sesama manusia. Dan yang kelima, memperbaiki hubungan baik kepada alam semesta. Bagus sekali, bagus sekali. Dengan kalian memahami indikator Islam rahmatan lil alamin ini, maka kalian nanti akan memiliki prinsip toleransi. Ya, sebagai komitmen kebangsaan. Paham ya? Nah, saya akan ulang kembali apa yang kalian sampaikan tadi sesuai dengan konsep yang saya sajikan hari ini dalam pertemuan ke-9 ini. Jadi yang pertama,
indikator Islam rahmatan lil alamin yang pertama adalah memperbaiki hubungan baik terhadap diri sendiri, yang kedua memperbaiki hubungan baik terhadap Tuhannya atau kepada Tuhannya, yang ketiga memperbaiki hubungan baik kepada keluarga, yang keempat memperbaiki hubungan baik kepada sesama manusia, yang ketiga memperbaiki hubungan baik kepada alam semesta. Luar biasa cerdas. Jadi metode ini memang berkaitan dengan merdeka belajar begitu ya. Artinya sumber belajar tidak hanya berpusat kepada dosen, tetapi mahasiswa juga memiliki kebebasan mencari dan menemukan. Oke, untuk itu marilah kita beralih pada contoh indikator Islam rahmatan alamin ini dalam hal memperbaiki kepada Tuhannya. Ada yang bisa di antara kalian mencontohkan? Silakan, nanti akan saya nilai. Silakan. Ada yang bisa? Contoh memperbaiki hubungan baik kepada Tuhannya. Seperti apa? Ya, bagus Ivan, silakan. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan visi misi negara. Visi misi negara yang dituangkan dalam proses pendidikan, yaitu mewujudkan generasi beriman dan bertakwa dan memiliki karakter serta produktif inovatif. Oke, luar biasa. Berikutnya, saya ingin mencoba menanyakan kepada kalian tentang contoh memperbaiki hubungan baik terhadap diri sendiri. Saya, Pak. Oh, ya oke, bagus, luar biasa. Oke, silakan. Contohnya mencegah dari perbuatan negatif. Memperbaiki hubungan baik terhadap diri sendiri sebagai contoh Islam rahmatan alamin itu mencegah diri dari perbuatan negatif. Luar biasa anak-anakku sekalian. Nanti dari pembahasan ini kalian bisa mengambil hikmah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dalam pertemuan ini. Semoga kita semua menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Amin. Dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan saya, jangan bermimpi meraih intan di seberang lautan kalau badai dan hujan kita anggap sebagai tantangan. Semangat belajar untuk kepentingan masa depan. Salam masa depan. Sebelum diakhiri, marilah kita tutup pertemuan ke-9 ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.